Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran IPS kelas 7, materi aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Baik, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui macam-macam kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua, dapat menjelaskan kehidupan pada masa Hindu-Buddha. Udah siap untuk belajar? Silakan keluarkan buku catatan kalian masing-masing ya. Dan rangkum materi di berikut. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua bercorak Hindu di Indonesia. Peninggalan sejarah Kerajaan Kutai yaitu 7 prasasti Yupa yang ditemui di Muara Kaman. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Jadi, prasasti Yupa ini merupakan menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan sapi yang banyak kepada para kaum Brahmana atau para kaum pemuka agama. Nah, di sini ada gambar peta Kerajaan Kutai. Pada masa Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai puncak keemasan dan diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Selat Makassar, Filipina, dan Cina. Oleh karena itu, salah satu sumber perekonomian Kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan. Yang selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara, merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua di Pulau Jawa, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi atau sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Terletak di Jawa Barat, berdasarkan prasasti yang ditemukan yaitu prasasti Ciaruten, raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Tadi kan kalau di Kerajaan Kutai adalah kerajaan Raja Mulawarman. Jika di Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara dapat diidentifikasi berdasarkan hasil temuan berupa prasasti ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta dan catatan seorang musafir Cina bernama Fa Hien. Nah, berikut adalah gambar dari ketujuh prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Ada prasasti Ciaruten, prasasti Kebon Kopi, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, prasasti Cidanghyang atau biasa disebut prasasti Munjul, dan yang terakhir adalah prasasti Jambu atau Koleangka. Berikut adalah peta dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di sekitar Jawa Barat. Baik, yang selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Maksud kerajaan maritim adalah mereka sangat mengandalkan hasil lautan. Bercorak Buddha didirikan oleh Dapuntahiang pada abad ke-7 Masehi yang terletak di sekitar pertemuan Sungai Musi dan Sungai Ogan sampai ke pesisir di sebelah timur. Kalau dilihat dari peta zaman sekarang, letak kerajaan ini ada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, posisi kerajaan yang berada di pesisir ini yang membuatnya strategis dalam melaksanakan aktivitas maritim. Jadi kemungkinan pada zaman kerajaan Sriwijaya mereka sangat mengandalkan laut, yaitu misal menjadi nelayan dan lain sebagainya. Prasasti pada kerajaan Sriwijaya itu ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Yang ada di dalam negeri, pertama ada prasasti Kedukan Bukit, kedua prasasti Talang Tuo, ketiga prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi, prasasti Palas Pasemah, dan yang terakhir prasasti Amoghapasa. Dan yang prasasti di luar negeri, pertama ada prasasti Nalanda, prasasti Ligor, prasasti Grahi, prasasti Canton, dan yang terakhir adalah prasasti Caya. Selanjutnya ada peta Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya
terletak di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-8, membentang dari Sumatera, Jawa Tengah, hingga Semenanjung Malaya. Panah merah menunjukkan rangkaian ekspedisi dan penaklukan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini termasuk kerajaan yang megah pada zaman tersebut, karena memang wilayah kekuasaannya sangat luas. Lanjut, yang keempat ada Kerajaan Singosari. Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu yang didirikan oleh Ken Arok dan terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara. Pada saat itu, sektor perdagangan dan pelayaran Singosari berkembang sangat pesat. Singosari melakukan ekspansif dengan politiknya dan memiliki armada laut yang kuat. Komoditas yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, kayu cendana, beras, dan juga emas. Raja pertama yaitu berdasarkan kitab Pararaton adalah Ken Arok, adalah raja pertama kerajaan Sriwijaya sekitar 1222 sampai 1227 Masehi. Raja kedua yaitu diambil alih oleh Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi. Raja ketiga adalah Tohjaya yang berkuasa pada 1248 Masehi. Namun hanya sebentar dan kekuasaan dipegang oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Dan raja terakhir atau raja keempat pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi adalah Kertanegara. Dan Raja Kertanegara merupakan masa kejayaan atau masa puncaknya kerajaan Singosari. Berkuasa dan tewas pada 1292 Masehi karena diserang oleh Raja Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Nah, itulah silsilah kekuasaan dari kerajaan Singosari. Berikut adalah peta kerajaan Singosari. Yang kelima ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di ibu kota Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya atau menantunya Kertanegara dari kerajaan Singosari tadi, yang pada saat itu memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol untuk mengalahkan kerajaan yang dipimpin oleh Jayakatwang. Kerajaan Majapahit memiliki salah satu seorang pejabat tinggi yaitu bernama Gajah Mada dengan sumpah palapannya yang menyatukan Nusantara. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan ketika di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Pada masa ini juga terjadi perkembangan pesat dalam kesusastraan. Beberapa di antaranya adalah Kitab Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca, berisi sejarah singkat berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tanturar yang berisi puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Kerajaan Majapahit. Kedua kitab ini sangat populer pada masanya dan ternyata ini peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Berikut ada peta Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri selama 227 tahun dari 1293 sampai 1520. Wilayah kekuasaan Majapahit menyebar dari ujung barat hingga timur Nusantara, bahkan sampai sedikit bagian dari Filipina, dengan ibu kota yang terletak di Trowulan, Jawa Timur. Makanya sering dibilang kalau kerajaan Majapahit dulu itu merupakan cikal bakal dari wilayah Indonesia yang sekarang, karena memang wilayah kekuasaannya hampir seluruh Nusantara bahkan di luar negeri. Wah, hebat banget ya berarti kerajaan Majapahit pada masanya ini. Baik, yang terakhir ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu ini memiliki ibu kota bernama Medang Kamulan yang terletak di Jawa Tengah. Kerajaan ini dialiri Sungai Progo, Sungai Bokowonto, dan Sungai Bengawan Solo. Di dalam kerajaan ini terjadi aktivitas perdagangan dan pertanian yang menjadi sumber pendapatan mereka. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno juga terletak pada rute perdagangan antar Pulau Maluku dan Selat Malaka. Hal ini yang menjadikan Kerajaan Mataram kuno salah satu kerajaan maritim Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Raja Kerajaan Mataram kuno pertama yaitu Sanjaya
yang merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut memiliki kepercayaan Hindu. Setelah Raja Sanjaya wafat, kerajaan Mataram kuno dilanjutkan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Rakai Panangkaran menandai awal berkuasanya Wangsa Sailendra yang mengawali pembangunan Candi Borobudur. Jadi, Candi Borobudur adalah salah satu bukti peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Dan untuk kalian ketahui, Candi Borobudur adalah peninggalan dari umat Buddha. Berikut adalah peta kerajaan Mataram kuno. Pada saat Wangsa Sailendra berkuasa, agama Hindu dan Buddha dapat berkembang bersama di kerajaan Mataram kuno. Sayangnya, akibat letaknya yang berada di sekitar Gunung Merapi, kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran. Hal ini karena pada saat itu Gunung Merapi dikabarkan akan meletus, sehingga menyebabkan kerajaan Mataram kuno harus pindah ke Jawa Timur. Baik, itulah materi kita tentang kerajaan Hindu-Buddha yang sangat panjang. Ini Ibu singkat dengan sesingkat-singkatnya. Semoga kalian paham. Jika ada yang ditanyakan, bisa tanya banget di kolom komentar. Jangan lupa kalian sebutin dan absen nama beserta kelas kalian. Dan di akhir video akan ada pertanyaan. Coba sebutkan di kolom komentar di bawah ini merupakan peninggalan dari kerajaan apa saja. Misal, 1. Prasasti Jambu sama dengan kerajaan apa? Prasasti Yupad, Kitab Sutasoma, Candi Borobudur. Prasasti Ligor, Prasasti Kedukan Bukit, ini dari kerajaan apa? Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay happy. Jangan lupa bersyukur.